Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Febriansa, NPM 1901012001 dari kelas D PAI semester 5 dengan nomor urut D105. Dosen pengampu Pak Dedi Wahyudi MPDI. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan di era 4.0? Konsep merdeka belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangatlah memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Komponen kemerdekaan belajar terbilang simpel dan tidak memberatkan para murid, termasuk juga tidak membebani para guru melalui berbagai program agar guru mampu memberikan pemahaman kepada siswa untuk melalui berpikir kritis. Secara garis besar, konsep merdeka belajar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, asesmen kompetisi minimum. Pada konsep pendidikan baru, siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dan hal literasi dan numerik. Hal ini difokuskan bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua, literasi. Dalam bidang literasi, konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Adapun yang ketiga, begitu juga dalam hal numerik atau pada penjelasan sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menentukan konsep dasar sehingga mereka bisa menerapkan untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Yang keempat, di sini ada survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan mulai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Kemudian adapun poin yang kelima, perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal yang paling menarik dalam konsep merdeka belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa. Terjadi hanya dari nilai ujian nasional, terjadi penugasan dalam portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa memahami dari mereka sesuai minat dan bakat. Kemudian yang keenam, menetapkan kualitas pendidikan. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadaan terhadap akses pendidikan yang senantiasa bagi seluruh siswa di Indonesia. Begitu, mereka akan dialternatifkan berbagai, khususnya bagi siswa yang tinggal di daerah pedalaman. Untuk poin yang ketujuh di sini, pendidikan di era 4.0, industri 4.0 adalah momen penting bagi pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya, sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64 penduduk adalah angkatan kerja. Yang kedelapan, pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan kemerdekaan belajar, konsep memiliki fokus pada pembangunan kemampuan dan kognitif siswa. Artinya siswa akan tergantung untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Yang kesembilan ini, inovasi di tingkat pendidikan. Salah satu pokok konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Poin yang terakhir yang ke-10, meningkatkan kecerdasan siswa dalam kurikulum pendidikan 4.0. Pemerintah telah merancang standar khusus agar siswa Indonesia semakin terlatih kemampuan kognitifnya dan semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dan menyambut di era pendidikan 4.0 ini? Baik, untuk menyambut pendidikan Islam perlu adanya reformasi dan perubahan terhadap segenap aspek dalam pendidikan Islam. Ada 3 rancangan yang harus dilakukan. Yang pertama,
yaitu mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan ayat, serta menyalin dan menghafal ayat-ayat terpilih. Selain itu juga memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai landasan dalam Al-Quran dan hadis sewaktu di madrasah sanawiyah ataupun pendidikan agama Islam di sekolah menengah pertama sebagai bekal untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Untuk poin yang kedua ini, selain itu, dalam proses pembelajaran guru juga lebih menekankan pada kompetensi peserta didik dalam hal membaca dengan baik, menyalin ayat-ayat yang terdapat pada pelajaran Al-Quran hadis, sehingga peserta didik akan lebih mudah mengetahui makna dan kandungan ayat, sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk poin yang ketiga ini, pendidik mengajarkan tentang sejarah pembukaan Al-Quran dan hadis sejak masa Rasulullah sampai masa Khalifatul Rasyidin. Ada 3 poin pokok-pokok ilmu tajwid yang meliputi teori dan penerapan dalam setiap kegiatan pembelajaran membaca Al-Quran. Ketiga, terjemahan dan kesimpulan isi kandungan Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan keimanan, ibadah, akidah, akhlak, dan pengetahuan. Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Baik, di sini saya akan menjawab. Dalam merancang dan merumuskan strategi dan metode pembelajaran di era digital sekarang ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik kaitannya dengan implementasi strategi pembelajaran yang bersifat integratif dalam pembelajaran PAI yang dirancang dalam tulisan, yaitu pertama, isi materi dan tujuan dari pencapaian atau kompetensi dasar, indikator yang akan dicapai, misal tentang makanan dan minuman haram dalam hadis pada sub pemateri yang akan dibahas. Explore bahwa kandungan apa yang terkait dalam miras sehingga bisa menjadi haram. Kedua, membentuk tim teaching. Dalam membentuk tim teaching ini harus berbincang jauh sebelum proses pembelajaran karena banyak hal yang harus disiapkan, terutama waktu pendidikan yang akan dilaksanakan studi dengan pembelajaran, kemudian persediaan bahan dan jadwal penggunaan laboratorium sehingga dapat dikondisikan. Begitu juga jika kerjasama dengan pihak lain, pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Di sini saya akan menjawab, secara umum manfaat media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran dan hadis dapat dikatakan dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Lebih dari segi teoritis teraplikasikan dalam tindakan. Ada beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pengajaran Al-Quran hadis. Antara lain, yang pertama, media grafis. Media grafis termasuk media visual. Media grafis berfungsi menyalurkan pesan dari sumber penerima pesan. Saluran yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol komunikasi visual agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efektif sesuai dengan harapan dan instruksi, atau menghasilkan fakta yang mungkin akan dicapai, disimpulkan, atau diabaikan. Mudah-mudahan pembuatan media grafis termasuk media yang relatif murah, dijangkau, dan strategi biayanya. Yang kedua, teks. Media ini membantu pembelajar fokus pada materi yang disesuai karena pembelajaran cukup mengedepankan tanpa melakukan aktivitas lain, mencangkup kontraksi, serta cocok bila digunakan sebagai media untuk memberikan motivasi. Di sini ada yang poin ketiga, yaitu audio. Audio adalah memudahkan dalam mengidentifikasi objek-objek, mengklarifikasi objek, maupun menunjukkan hubungan spesial dari suatu objek, membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. Kemudian yang keempat, grafik. Media grafik mampu menunjukkan objek media ideal, menjelaskan konsep yang sulit, menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret, menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural. Yang kelima,
Media animasi mampu menunjukkan suatu proses abstrak di mana penggunaan ingin melihat pengaruh perubahan suatu variabel terhadap suatu proses tersebut. Namun, media animasi menyediakan suatu tiruan yang bila dilakukan pada perbuatan sesungguhnya terlalu mahal. Yang keenam, video. Video mungkin bisa kehilangan detail dalam pemaparan materi karena siswa harus mampu mengingat detail dari scan demi scan. Umumnya, pengguna menghadap belajar melalui video lebih mudah dibandingkan melalui teks sehingga pengguna kurang terdorong untuk lebih aktif dalam pembelajaran tersebut. Pemilihan media pembelajaran Al-Quran Hadis dengan menggunakan multimedia dapat digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran sendiri. Bisa juga digunakan untuk pembelajaran di rumah dan di sekolah. Sesi pembelajaran bisa disesuaikan dengan tahap penerimaan dan pemahaman siswa. Pertanyaan kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang terkait dalam evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menggunakan penyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih serta memahami dengan mengamalkan hadis-hadis pilihan dari Al-Quran dan hadis pada saat madrasah aliyah dan sebagai bekal untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Namun dengan mewabahnya virus COVID-19 di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran yang perlunya menjadi jarak dalam interaksi proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi social distancing, karantina dan isolasi terhadap setiap individu yang rentan tidak akan terkena virus. Nah, upaya tersebut dilakukan salah satu dengan tujuan agar sistem perawatan kesehatan dan melawan akibat meningkatnya jumlah pasien yang harus dilayani. Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran model daring yang dibuat oleh saya sendiri sebagai guru, namun yang menjadi kendala bagi saya adalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dalam menghadapi pembelajaran daring di rumah masing-masing. Maka saya pun merancang pembelajaran melalui WA dan aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran di era revolusi seperti ini. Namun masih ada saja kendala yang saya terima dikarenakan ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Sebagai guru, saya pun berefleksi bahwa seorang guru yang memiliki jiwa pendidik akan selalu berusaha melakukan apa yang terbaik bagi peserta didiknya. Mengajar dan memiliki kemampuan harus selalu memberikan apa yang terbaik untuk para peserta didik. Namun bagi saya sendiri, tujuan untuk mendidik para siswa untuk menjadi generasi cerdas di masa depan, terutama di era COVID-19. Tadi beberapa jawaban yang telah saya sampaikan. Apabila dalam jawaban tadi terdapat kesalahan dalam ucapan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.